mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Kelak di hari akhirat Allah sungguh-sungguh memperkenankan kita untuk bisa bertemu, berjumpa, bersua dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kebersamaan dengan beliau adalah tiket keselamatan di negeri akhirat. Saya ulangi, kebersamaan dengan Nabi Muhammad di akhirat adalah merupakan tiket keberhasilan, tiket keselamatan untuk hidupmu di akhirat nanti. Siapapun dari kita, seperti apapun keadaan kita, seperti apapun ibadah kita, bahkan seperti apapun dosa-dosa kita, kalau di negeri akhirat kita bersama dengan Nabi Muhammad, artinya kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Sebaliknya, mahma amilna ma'amilna, walaupun kita hidup di atas muka bumi ini, mengerjakan ibadah kayak apapun besarnya, berjuang kayak apapun besarnya, bersedekah kayak apapun banyaknya, pergi haji, pergi umroh, baca zikir, bahkan hafal Al-Quran sekalipun, kalau di akhiratnya tidak bisa bersama dengan Nabi Muhammad, kamu hanya akan menjadi seseorang yang menyesal pada hari tersebut. Al-madar, kullal madar, fi murafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan, semua urusan bersumber pada apakah kamu akan bersama dengan Nabi Muhammad. Urusan akhirat itu masalahnya ada pada kamu di akhirat barengan sama Nabi Muhammad apa enggak. Itu aja. Sebab dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Kata Allah, yauma la yukhzillahu an-nabi. Di akhirat nanti Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Nanti Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad. Kecewa itu di bawahnya tersiksa. Ada orang gak tersiksa, dia hanya kecewa. Di akhirat nanti Allah jangankan menyiksa, bahkan sekedar mengecewakan Nabi Muhammad, Allah tidak akan pernah melakukannya. Nabi Muhammad di akhirat nanti akan menjadi orang yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, Ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia dan aku tidak berbangga atas hal tersebut. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Miftahul jannah biyadi. Kunci surga aku yang pegang. Ana awal man dakhalal jannah. Aku adalah orang pertama yang akan masuk ke dalam surga. Manusia paling mulia, manusia paling indah, manusia paling agung, pejabat tertinggi di negeri akhirat,
adalah bagindamu, bagindaku, kekasih kita, Nabi besar Muhammad. Tapi ternyata yang dimuliakan Allah, yang tidak akan dikecewakan Allah bukan cuma Nabi Muhammad. Ada kabar gembira menyertainya. Yauma la yukhzillahun nabi. Allah hari akhirat tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu. Dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Beriman saja tidak cukup. Berbuat amal soleh saja tidak cukup. Kamu harus memiliki predikat bersama dengan Nabi besar Muhammad. Itulah tiket keselamatanmu di hari akhirat nanti. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari akhirat enggak selamat orang bawa harta, enggak selamat orang bawa anak, pun enggak selamat orang bawa ilmu, pun enggak selamat orang bawa ibadah. Yang selamat orang yang datang pada Allah dengan bawa hati yang selamat. Dan hari itu orang-orang yang hatinya selamat adalah orang-orang yang bersama dengan Nabi besar Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu. Kenapa? Apa kaitannya antara hati selamat sama bersama dengan Nabi Muhammad? Saya kasih tahu deh. Saya kasih tahu. Kok Allah bilang yang selamat man atallah biqalbin salim? Tapi Allah dalam ayat yang lain ngasih tahu bahwa yang selamat orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Ada tolak belakang nih, ada beda-beda. Gimana kalau orang hatinya selamat tapi nggak bersama dengan Nabi Muhammad? Gimana orang bersama dengan Nabi Muhammad hatinya tapi tidak selamat? Enggak. Itu bukan sesuatu yang berbeda. Mereka adalah kelompok yang sama. Sebab orang kalau hatinya selamat tahu siapa yang seharusnya dia cinta. Hati kalau selamat pasti akan cinta kepada Nabi Muhammad. Hati yang sehat pasti akan cinta kepada Nabi Muhammad. Saya ulangi. Untuk membuatmu menilik hatimu. Saya ulangi. Untuk membuatmu melihat siapa yang selama ini sudah bertahta dalam hatimu. Orang yang hatinya selamat akan tahu siapa yang seharusnya dia cinta. Orang yang hatinya sehat akan cinta kepada Nabi Muhammad. Orang yang hatinya sehat akan cinta kepada Nabi Muhammad. Maka tanyakan hatimu, sudahkah ada cinta di dalam hatimu kepada Nabi Muhammad? Jika belum, kusampaikan padamu, jangan berani mati sebelum bawa cinta kepada Nabi Muhammad. Sebab hatimu bermasalah. Sebab kamu tidak akan datang biqalbin salim dengan bawa hati yang selamat. Sebab kalau kamu belum cinta kepada Nabi Muhammad, kamu tidak akan menjadi orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad, yang Allah janjikan keselamatan. Bahkan ketidak akan kecewaan mereka di akhirat nanti. Yauma la yukhzillahun nabi walladzina amanu ma'ahu. Hari akhirat Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Ustazah, gimana caranya ngukur cinta? Gimana caranya tahu bahwa kelak saya akan bersama dengan Nabi Muhammad? Kalau saya lihat diri saya, apakah nanti di akhirat saya
pantas atau saya akan berada di belakang Nabi Muhammad, gimana caranya? Kalau kamu bertanya seperti itu pada saya, dengarkan ucapan saya. Dek, Kak, Bu, rasa hati itu kalau kuat tidak berbohong. Rasa hati itu kalau kuat tidak berdusta. Rasa hati itu kalau kuat tidak bisa didustakan. Sama kayak saya kalau tanya sama ibu-ibu, cinta nggak sama anaknya? Cinta, tanpa ragu kamu mengatakannya. Tanpa ragu kamu mengatakannya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, cinta nggak kamu sama mertua? Cinta sih Ustazah. Kalau dia lagi nggak cerewet. Tuh. Kalau ragu-ragu tuh, itu karena rasa di dalam hatimu nggak kuat. Kalau kuat nggak ada ceritanya ragu. Seorang ibu cinta sama anaknya tanpa keraguan. Nggak ada ceritanya. Ibu-ibu tuh ragu, apakah saya sayang apa enggak ya sama anak saya? Saya cinta apa enggak ya sama anak saya? Kamu cinta, udah pasti. Ibu normal pasti cinta sama anaknya. Saya nggak tahu kalau ada ibu yang memang nggak normal ya, yang nggak cinta sama anaknya. Tapi secara umum, ibu yang normal pasti cinta sama anaknya. Betapa banyak ibu-ibu nih kalau ngelihat anaknya sakit, sampai bisa doa, ya Allah pindahin aja dah sakit anak saya ke saya ya Allah. Betul? Pernahkah kamu berdoa yang seperti itu ketika suamimu sakit? Sian banget suami saya, Allah pindahin aja deh sakitnya ke saya. Yang ada sebaliknya, kita kalau sakit kita doa, ya Allah pindahin aja deh ke suami saya. Rasa hati itu kalau kuat, itu nggak bisa didustakan. Rasa hati kalau kuat nggak bisa didustakan. Jadi kalau kamu masih tanya-tanya, saya cinta nggak ya sama Nabi Muhammad? Berarti belum cinta. Sebab cinta ketika kuat, ia tak bisa lagi didustakan. Ia akan menjadi seseorang yang ada terus dalam pikiranmu. Ia menjadi seseorang yang ada terus dalam hatimu. Ia menjadi seseorang yang langsung bisa kamu ingat saat bangun dari tidur. Ia menjadi seseorang yang ada terus dalam pikiranmu ketika kamu hendak mengerjakan berbagai macam hal. Seorang perempuan yang cinta kepada Nabi Muhammad, ketika dia menjadi istri suaminya, ketika suaminya marah-marah, dia mau jawabin, dia mau marah kepada suaminya, dia nggak takut sama suaminya, akan tetapi ada yang dia takutkan, Nabi besar Muhammad. Pengen sih jawabin, tapi kalau saya jawabin Nabi Muhammad gak ridho sama saya. Nabi Muhammad gak suka sama umatnya istri yang tidak solehah pada suaminya. Kata Nabi Muhammad, fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, yang benar akhlak mas suami. Jaga akhlakmu kepada suami. Jaga perlakuanmu kepada suami. Perhatikan bagaimana tingkahmu kepada suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu adalah jalan surgamu. Ketika kamu hormat, ketika kamu sayang, ketika kamu perlakukan dengan baik, jalan neraka bagimu. Ketika kamu sia-siakan, ketika kamu hianati, ketika kamu bohongi dia, ketika kamu sakiti hatinya, ketika kamu ngomelin terus-terusan, ia adalah jalan neraka bagimu.
Maka istri yang di hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad, dia nggak akan jadi istri yang nggak solehah. Kenapa? Ya Allah, nih kalau saya nggak solehah sama suami saya takutnya di akhirat nggak bisa barengan sama Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, cinta kalau kuat menjadikanmu alasan mengerjakan sesuatu. Nggak ada kekuatan di atas muka bumi ini lebih daripada kekuatan cinta.